ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Kuku belajar tu hana gede hana. Kawannya kawan kau tantrek bajunya. Anak kuku dia kau tantrek daya kuning. Baju kawannya kawan tantrek yang kubunya. Beberapa yang dia kubu kena timbangan tidak banyak dua kawan berterubah agama Islamnya. Berterubah ke agama Islam. Mama tunggu saya. Mama lihat saya. Apakah saya ini anak durhaka? Dan Mama pasti melihat bagaimana perubahan saya setelah saya menjadi orang Kristen dan sebelum saya menjadi orang Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, berjumpa kembali kita di channel kesayangan kita ini. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video masih seputar si Effendi Usman, si Murtadin dari Aceh. Kali ini saya membuat reaksi terhadap si Murtad ini adalah karena saya melihat dan menonton sebuah video di mana rupanya si Effendi Usman ini di Aceh dia meninggalkan seorang ibu yang sudah tua. Kalau kita lihat dari videonya. Dan sangat miris sekali sahabat sekalian ketika melihat video itu di mana ibu dari Effendi Usman ini menangis sedih sekali, meminta-minta supaya anaknya kembali pulang ke Aceh dan kembali kepada ajaran agama Islam. Bisa kita bayangkan sahabat sekalian ketika seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak, membesarkannya dan bahkan ibu si Effendi Usman ini katanya juga membesarkan si Effendi Usman ini seorang diri. Karena ayahnya itu sudah duluan meninggal. Jadi ibunya lah yang bersusah payah berjuang selama dia masih kecil sampai mungkin dewasa untuk mendidik dan membesarkannya seorang diri. Masya Allah ketika sudah besar ternyata sang anak berpindah keyakinan dan meninggalkan ibunya seorang diri di Aceh. Saya pikir ini adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat menyedihkan. Secara pribadi saya juga prihatin kepada si ibu yang telah ditinggalkan begitu saja oleh anaknya. Dan bukan hanya ditinggalkan begitu saja, tetapi juga dia meninggalkan luka, malu, dan nista yang sangat dalam bagi seorang ibu. Karena apa? Karena dia meninggalkan ibunya bukan hanya meninggalkan dia seorang diri di rumah, tapi dia meninggalkan ibunya kemudian berpindah agama. Dan ini bagi seorang ibu, bagi masyarakat Aceh pada umumnya ini adalah sebuah kenistaan yang luar biasa. Di samping dia tidak berbakti kepada orang tua, dia sudah juga menjadi seorang murtad yang kemudian kalau kita lihat seperti pengakuan dia di dalam video dia, di konten-konten dia yang ada di channel dia itu, bahwa dia dengan bangga juga menyebarkan agama baru dia itu, dan acap sekali juga dia di dalam konten-kontennya menyerang umat Islam, menyerang agama Islam, ya, seperti konten saya yang sebelum ini. Saya juga mereaksi video si Effendi Murtad ini. Di dalam konten itu dia menyerang ulama tafsir dan kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa para ulama tafsir kita kebingungan ketika menafsirkan
ayat Al-Quran yang berhubungan dengan proses penyaliban Yesus. Nah, inilah yang kemudian dia lakukan terus di media sosial, dan mungkin dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita melihat dari video-video dia memang banyak melakukan aksi-aksinya secara sembunyi-sembunyi, merekrut orang, mengkristenkan orang dengan cara sembunyi-sembunyi, dan orang-orang yang dikristenkannya pun juga disembunyikan, identitasnya tidak dipublikasi. Nah, mungkin kondisi seperti ini juga yang menambah penderitaan bagi seorang ibu. Kan ketika tetangga-tetangga beliau tahu apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Bayangkan ketika orang sekampung beliau itu mengetahui apa yang sudah terjadi dengan anaknya, apa yang telah dilakukan oleh anaknya terhadap agama yang diyakini, ibunya itu diserang oleh anaknya. Kemudian apa yang dirasakan oleh seorang ibu ketika hampir seluruh masyarakat Aceh mengetahui bahwa si Effendi Usman itu adalah anak dia. Anak yang dari kecil dibesarkan, anak yang dibesarkan dengan keringat dan darah, tetapi ketika dia dewasa dia berbalik, meninggalkan akidah, meninggalkan agama yang ditanamkan semenjak dia lahir. Dia meninggalkan ibunya seorang diri, kemudian cuap-cuap juga setiap hari di media sosial, dan ini betul-betul membuat hatinya begitu pilu, hatinya begitu sakit. Nah, dari itulah sebenarnya kenapa konten ini saya membuat judulnya si Effendi Usman anak durhaka, ya, reaksi terhadap si Effendi Usman anak durhaka. Karena durhaka itu adalah melawan orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, dan kemudian apalagi sampai meninggalkan akidah Islam yang ditanamkan oleh orang tua. Ini durhaka plus Bapak, para sahabat sekalian. Pada satu sisi dia sudah tidak berbakti kepada orang tua karena dia sudah jauh, sudah meninggalkan orang tuanya sebatang kara. Kemudian di samping itu dia sudah murtad, sudah meninggalkan ajaran agama. Lengkaplah kedurhakaan dia sebagai seorang anak. Karena apa? Karena kemurtadan yang dilakukan oleh Effendi Usman ini juga secara tidak langsung berefek kepada perasaan seorang ibu, kepada harga diri seorang ibunya. Dan itu terus dilakukan berulang di media sosial dan disaksikan oleh banyak orang. Dan saya pikir semakin hari perasaan seorang ibu semakin sakit, semakin sedih, semakin dia mengetahui tindak tanduk anaknya, ya, saya pikir dia semakin sangat-sangat menderita. Oleh karena itu video ini saya buat supaya si Effendi Usman ini kalaulah dia mau pindah murtad, bertahan dengan kemurtadan dia, silakan saja dia bertahan dengan kemurtadan dia. Tetapi saya sarankan kepada si Effendi Usman ini agar tidak terlalu mengumbar-ngumbar apa saja aksi dia itu di media sosial, karena secara tidak langsung Effendi Usman, kamu telah menyakiti hati ibundamu yang selalu merindukanmu untuk kembali itu, ya. Dan saran saya lagi kepada si Effendi Usman ini, kalaupun kamu terus melakukan penginjilan, ya, lakukanlah penginjilan itu kepada umat-umat beragama yang seiman dengan kamu, ya. Jangan kemudian kamu sasar umat-umat beragama lain, apalagi umat Islam, ya, menjadi target kamu untuk mengkristenkan mereka. Karena itu sebenarnya Effendi Usman, kalau itu kamu lakukan, kamu itu sebenarnya bukan hanya murtad biasa, tetapi kamu sudah
mengibarkan bendera perang dengan umat Islam. Nah, sehingga berhak dan berkewajiban kami sebagai umat Islam untuk mengkanter, ya, untuk membantah semua fitnahan kamu itu, untuk membentengi keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami daripada target-target peluru kristenisasi kamu itu. Nah, itu yang saya maksudkan Effendi Usman. Nah, semakin kamu itu ngelunjak di media sosial, semakin kamu itu melakukan aksi-aksi yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan, dan di negara kita ini juga tidak boleh melakukan kristenisasi seperti yang kamu cuap-cuapkan di media sosial itu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini semua orang sudah memiliki agama. Ya, masing-masing mereka sudah punya agama masing-masing. Menyebarkan agama kepada mereka itu adalah sesuatu hal yang sangat dilarang di negara Republik Indonesia ini. Jadi ketika itu kamu lakukan, kamu sudah boleh kita simpulkan kamu adalah sedang mencari masalah dengan kaum muslimin. Kita juga sangat mengucapkan terima kasih kepada HMC Channel, di mana mereka dan antek-anteknya, teman-temannya selalu mempromosikan channel Habaget, terutama sekali Effendi Usman. Sampai dia, Julius HMC saudara, dia buat lagu bahwa Effendi Usman anak durhaka, Effendi Usman maling kundang anak durhaka. Apalagi si Ustadz Yusuf PI, dia juga upload video dalam 2 hari ini bahwa Effendi Usman durhaka, maling kundang. Nah, saudaraku, kenapa mereka beranggapan bahwa Effendi Usman anak durhaka? Jadi sahabat sekalian, rupanya kejadian ini sudah direspon oleh beberapa channel lain sebelumnya, termasuk channel Koh Julius HMC dan Ustadz Yusuf PI tentang kejadian ini. Nah, jadi saya mungkin channel yang kesekian kali adalah channel yang kesekian merespon kejadian ini. Sahabat sekalian, jadi kenapa para kawan-kawan pemilik channel ini merespon bahwa sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui di dalam Islam, seorang anak durhaka itu merujuk pada seorang anak yang tidak mematuhi atau tidak menghormati orang tua mereka. Islam sangat mementingkan hubungan yang baik antar anak dan orang tua dan menganggap penghormatan terhadap orang tua adalah sebagai salah satu kewajiban utama. Dalam ajaran Islam, anak-anak diperintahkan untuk mematuhi dan menghormati orang tua mereka, kecuali jika orang tua tersebut memerintahkan yang bertentangan dengan ajaran agama atau meminta anak untuk melakukan tindakan-tindakan dosa. Anak-anak diharapkan untuk berperilaku baik, mematuhi petunjuk dan nasihat orang tua, menjaga perasaan mereka, dan memberikan dukungan dan perawatan ketika orang tua mereka membutuhkannya. Seorang anak yang durhaka menurut Islam melanggar prinsip-prinsip dasar hubungan keluarga yang dijaga di dalam agama Islam. Tindakan durhaka dapat berupa tindakan tidak menghormati orang tua, tidak mematuhi perintah mereka tanpa alasan yang baik, atau bahkan melakukan tindakan yang melukai secara fisik atau emosional terhadap mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa Islam juga mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan pengampunan. Jika seorang anak melakukan kesalahan atau durhaka kepada orang tuanya, dia dianjurkan untuk bertaubat, meminta maaf, dan berupaya memperbaiki hubungan tersebut dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat. Dalam Islam, konsep anak durhaka tidak hanya berlaku pada anak-anak biologis, tetapi juga pada anak angkat atau anak yang diasuh oleh orang lain dan sebagainya. Bahkan ada
video lama mengenai mama saya yang lagi menangis. Mereka upload ulang, saudara. Padahal video itu sudah lama sekali beredar di media sosial. Mereka coba upload ulang. Seolah-olah teman-teman para pengikut mereka akan mengatakan bahwa Effendi Usman itu benar-benar anak durhaka. Dia tidak mau pulang ke Aceh, tidak mau pulang ke rumah. Saya berucap syukur, saudara, dengan adanya mereka mengekspos pelayanan kita, channel kita, sehingga kita dikenal oleh dunia muslim. Bahkan salah satu channel yang menjadi ancaman bagi mereka adalah channel kita, saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Rupanya si Effendi Usman ini malah bersyukur dia dengan kejadian-kejadian ini. Kejadian video ibunya yang kemudian viral, dan kemudian beberapa channel kaum muslimin meresponnya, mereaksi video tersebut dengan penuh keprihatinan terhadap ibunya. Tetapi malah dia sangat bersyukur, katanya, sangat bersyukur dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, dengan adanya channel-channel yang kemudian mereaksi video tersebut. Channel Injil Habaget dia itu menjadi terkenal. Masya Allah ya, sahabat sekalian. Betapa pilu dan sedihnya hati seorang ibu yang kemudian kesedihannya itu menjadikan anaknya itu malah senang ya. Bukan prihatin kepada ibunya, bukan menyesal atas tindak tanduk dia, tetapi malah senang dan saya pikir akan terus menjadi-jadi. Masya Allah, kita berdoa supaya anak-anak kita, supaya kita semua tidak menjadi orang yang sedurhaka ini kepada orang tua kita. Jadi sangat miris, sangat memprihatinkan, dan saya sangat sedih karena ibu si Effendi Usman ini tinggal sebatang kara dan sudah sangat tua. Di mana mungkin pada hari-hari ini dia membutuhkan ada orang-orang yang tersayang berada di sampingnya, yang kemudian hidup menghabiskan sisa-sisa hidupnya itu bersama orang-orang yang disayangi. Kita lanjut melihat sedikit lagi video si Effendi ini ya, sahabat. Bapak Ibu bisa tahu bagaimana mama saya menangis, dan itu ada terjemahannya, Bapak Ibu. Mama saya ngomong dalam bahasa Aceh, lalu ada yang mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sampai mama saya mengatakan, rugi, kamu ini kusekolahkan ke sebuah pesantren. Aku besarkan kamu seorang diri karena bapakmu sudah meninggal. Kasihan bapakmu di dalam kubur. Ya jelaslah mama si Effendi Usman ini merasa sangat sedih karena beliau adalah seorang orang tua tunggal yang mendidik dan membesarkannya si Effendi Usman ini seorang diri. Beliau memberikan ke sekolah mungkin, memberikan ke pesantren, tetapi akhirnya yang didapat adalah anaknya menjadi seorang murtad dan kemudian bisa berbakti lagi kepada kedua orang tuanya. Walaupun ayahnya sudah meninggal, tetapi sahabat sekalian, di dalam Islam kita ketahui bahwasanya seorang anak yang soleh, anak yang baik itu, anak yang berbakti itu adalah suatu aset yang sangat berharga bagi kedua orang tua, baik itu ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang selalu mendoakannya.
Nah, jadi anak ini adalah salah satu aset penting bagi kedua orang tua selama dia hidup di dunia dan kemudian sampai dia meninggalkan dunia ini, sampai wafat. Kalau dia memiliki seorang anak yang saleh, doa-doa anak yang saleh ini akan terus pahalanya bisa mengalir kepada dirinya. Jadi itu ya, sahabat sekalian, sangat kita sayangkan sudah memiliki hanya satu orang anak, tapi kemudian juga menjadi seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikianlah video kita kali ini. Insyaallah semoga video ini bermanfaat bagi kita sehingga kita terus menjaga keluarga-keluarga kita, terus menjaga ahli dan sahabat kita dari misi-misi kemurtadan seperti yang terjadi kepada si Effendi Usman ini. Sehingga tidak ada anak-anak kita yang kemudian menjadi durhaka kepada kedua ibu bapanya karena disebabkan oleh kemurtadan mereka. Baik, sahabat sekalian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين